Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang. Selamat datang kembali di program Langkah Pulih bersama Dr. Setio. Program Langkah Pulih bersama Dr. Setio adalah satu program perjalanan panjang, yaitu menuju pemulihan yang luar biasa. Ada catatan penting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Perjalanan yang dilakukan di program Langkah Pulih bersama Dr. Setio adalah perjalanan bersama antara saya, Bapak, Ibu, teman-teman semua dengan seluruh keluarga besar di terapi. Hari ini saya merasa bangga sekali, saya merasa bahagia karena bisa ketemu lagi dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kenapa demikian? Karena hari ini, ayo kita belajar. Yuk kita berusaha untuk memahami. Apa yang harus kita diskusikan hari ini adalah mengenai stroke. Sekali lagi, mengenai stroke. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, stroke itu adalah bentuk serangan. Jadi akan datang tiba-tiba. Tidak akan pernah memberikan dulu SMS, memberikan WA dulu, memberikan kabar, tidak. Karena stroke adalah serangan. Tiba-tiba datangnya tanpa kabar. Dengan catatan penting karena tiba-tiba, maka kita harus jauh lebih berusaha untuk tidak terkena stroke bagi siapapun. Bapak, Ibu, teman-teman semua, stroke itu pada dasarnya ada dua. Yaitu stroke akibat sumbatan, disebut sebagai stroke iskemik. Tersumbat pembuluh darahnya. Tersumbat pembuluh darah bisa karena pembuluh darah yang akan menuju ke otak, atau memang sudah ada di otak. Jadi ada stroke yang sifatnya emboli dari darah, dari flak yang menyumbat pembuluh darah, atau dari trombus, dari trombotik. Itu pun sama. Dan yang kedua yang lebih parah lagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, stroke perdarahan, stroke hemoragik. Artinya pembuluh darahnya pecah. Pembuluh darah yang pecah terjadi bisa di dalam otaknya. Jadi pembuluh darah yang ada di dalam otak itu adalah disebut sebagai stroke hemoragik akibat perdarahan intracerebral. Dan yang kedua, stroke hemoragik, perdarahan yang bukan di dalam otaknya, tapi antara pembungkus otak dengan otak itu sendiri. Disebut sebagai perdarahan yang sifatnya subarachnoid. Ini yang harus kita pelajari bareng-bareng. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu mengalami stroke? Ada slogan yang harus kita pelajari bareng-bareng Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Yaitu segera ke rumah sakit. Apa artinya segera ke rumah sakit? Kita ngambil dulu yang se-nya. Se-nya itu ternyata berasal dari senyum. Maka ketika ada seseorang yang diduga mengalami stroke, cobalah berbicara. Cobalah ajak tersenyum. Kalau senyumannya ternyata tidak simetris, mencong ke kanan atau ke salah satu sisi yang lain, maka itu salah satu tanda dari orang tersebut mengalami satu stroke. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kemudian sege. Ajaklah yang bersangkutan untuk melakukan gerakan. Baik gerakan tangannya, maupun mungkin gerakan kakinya, bisa kanan, bisa kiri. Tanda dari seorang yang mengalami stroke adalah kekuatan ototnya, kekuatan geraknya melemah. Dua tanda. Senyumnya mencong, mulutnya, kemudian lemah gerakannya. Kemudian yang ketiga adalah ajak bicara, segera. Kalau yang bersangkutan itu mengalami pelo, sulit bicara, kemudian juga mungkin juga ketika ada sesuatu, kata-katanya tidak jelas. Bukan cuma pelo, bahkan dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Segera, ra-nya adalah bicara. Nah, ini adalah tiga yang utama. Kemudian, kalau memang masih bisa berbicara, mungkin ada kebas-kebas. Ini huruf K-nya. Kebas-kebas atau kesemutan. Atau hal-hal yang berhubungan dengan
yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Umumnya adalah kebas, baal, atau kesemutan. Itu adalah ke. Kemudian rumah sakitnya, RS-nya, R yang pertama adalah rabun. Ada ketidakmampuan untuk melihat. Ada gangguan pandangan dari individu tersebut, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi apa yang terjadi? Berarti saraf matanya juga mengalami gangguan ketika terjadi stroke. Dan terakhir adalah S. Apa itu S? Sakit. Individu yang mengalami stroke itu merasakan sakit luar biasa, terutama di kepalanya. Dan sakit kepalanya ini tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ini merupakan satu tanda bahwa seseorang mengalami serangan stroke. Bukan cuma slogan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Segera ke rumah sakit. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian melihat ada seseorang yang mengalami dugaan terjadinya serangan stroke, maka betul-betul segera dibawa ke rumah sakit. Pertanyaan yang berikutnya mungkin dari Bapak Ibu teman-teman sekalian akan muncul. Dr. Setio, siapa yang beresiko mengalami serangan stroke? Dan ini penting buat kita pikirkan bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena faktor resiko inilah yang harus kita antisipatif. Tapi ada dua. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Ini kita tidak perlu membicarakan lebih dalam lagi. Apa faktor risiko yang tidak bisa berubah atau tidak bisa diubah? Yang pertama pasti umur. Umur tetap berjalan. Jenis kelamin kita tidak bisa memilih antara pria dan wanita. Demikian juga dengan ras. Ras juga sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita tidak bisa menentukan itu. Dan yang terakhir yang sering jadi pembicaraan Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah mengenai faktor keturunan atau genetik. Genetik sama. Jadi jangan kita ributkan dengan genetik, dengan keturunan, dengan riwayat orang tua kita, riwayat keluarga kita yang mengalami stroke. Ini adalah faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Tapi yang terpenting buat kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah faktor risiko yang bisa dirubah. Artinya, ternyata seseorang yang mengalami serangan stroke itu punya riwayat perjalanan dan tidak 1, 2, mungkin sekian tahun perjalanannya. Perjalanan apa? Mengalami resiko yang mengarah ke stroke. Yaitu apa? Yang pertama, orang itu tidak bisa menyelesaikan kasus hipertensinya. Yang kedua, mungkin diabetes atau kencing manis yang juga tidak selesai-selesai, tidak sembuh-sembuh. Yang ketiga, kegemukan. Obesitas, kelebihan berat badan, itu pun merupakan faktor risiko yang akan seseorang mengalami serangan stroke. Gangguan kolesterol, kolesterolnya selalu tinggi. Kemudian mungkin juga ada gangguan jantung, mungkin juga ada penyakit lain. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, faktor-faktor yang terakhir ini adalah bisa kita rubah. Kenapa demikian? Karena kita harus punya keyakinan. Hipertensi, diabetes, kegemukan, gangguan lemak, penyakit yang lain harus bisa selesai. Berarti harus bisa dirubah. Boleh saya kasih beberapa tipsnya saja ya, sebentar saja. Kenapa demikian? Karena ini akan mudah dilakukan buat kita. Yang pertama, aktiflah melakukan olahraga. Aktiflah melakukan aktivitas fisik. Buat semua, Bapak Ibu teman-teman semua. Kemudian, jangan melakukan hal-hal yang jauh lebih negatif. Lifestyle harus bagus. Lifestyle harus sehat. Hindari rokok, begadang malam, bekerjanya yang betul-betul tidak kelewatan batas, itu pun sama. Kenapa demikian? Karena untuk menghindarkan terjadinya tekanan, stres, itu sangat menentukan seseorang akan menuju ke terjadinya stroke. Dengan demikian, maka kita betul-betul harus mengantisipasi dan dapat dilakukan, dapat merubah semua persoalan itu. Yang terakhir, kadang-kadang, Bapak Ibu, ini khususnya buat ibu nih, buat teman-teman yang masih produktif. Artinya adalah yang berhubungan dengan kontrasepsi. Kontrasepsi yang berbentuk pil, yang berbentuk tablet, atau hormonal, ini memungkinkan juga. Jadi harus ada pertimbangan bagaimana memilih kontrasepsi agar tidak terjadi atau untuk menghindari terjadinya stroke. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, ada faktor yang tidak bisa dirubah. Kita tidak perlu panjang pembicaraannya. Tapi banyak faktor yang bisa
kita lakukan untuk merubah dan bisa dirubah sehingga seseorang tidak terkena stroke. Yang terakhir, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya harus ingatkan, program langkah pulih bersama Dr. Setio adalah satu program kerjasama. Saya, Bapak, Ibu, teman-teman semua, dengan keluarga besar di terapi. Jadi artinya apa? Kita harus punya kesepakatan. Dan kesepakatan ini harusnya mudah dilakukan. Kenapa demikian? Karena kita sudah terbiasa dengan kalimat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka target kita, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian adalah, yuk kita cegah serangan stroke. Artinya, prioritaskanlah aktivitas untuk mencegah agar tidak terjadi serangan stroke. Dok, bagaimana caranya? Sederhana. Ada kata kunci yang diberikan oleh, pasti beliau-beliau adalah orang-orang istimewa, memberikan arahan kepada kita, yaitu dengan cara cerdik. Jadi ada 6. CERDIK, cerdik. C-nya, yuk kita cek kesehatan kita. Di terapi ada alat pemeriksaan, namanya adalah Quantum Magnetic Resonance Analyzer. Kita bisa pakai, cek secara rutin kita. Apakah dalam tubuh kita akan ada kecenderungan untuk terjadinya stroke dengan berbagai tanda. Diabetesnya, kemudian kegemukan kita, dan seterusnya. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi. Hindarkan sekali lagi, enyahkan. E-nya adalah enyahkan. Hal-hal yang membuat kita negatif. Lifestyle yang negatif harus ditinggalkan. Tinggal laku merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol berlebihan. Ini betul-betul menjadi catatan penting. Demikian juga dengan memanage badan kita. Jangan sampai Bapak, Ibu, teman-teman sekalian justru melakukan satu aktivitas yang melebihi kemampuan kita. Tidak tidur dan seterusnya. Ini adalah negatif. Kemudian yang ketiga adalah R. Rajinlah badan kita berolahraga. Artinya adalah seluruh tubuh. Rajinlah melakukan aktivitas fisik untuk menyehatkan badan kita. Dan yang keempat, D. D itu apa? Diet atau diet. Kenapa sih harus diet? Karena kita sudah ada pedoman. Ingat waktu kita membicarakan pedoman gizi seimbang. Maka Bapak, Ibu, teman-teman semua harus seimbang. Artinya dari mulai volume air minumnya, perbanyak buah dan sayurannya, karbohidratnya, proteinnya, itu betul-betul harus seimbang. Harus memilih pola makan yang sehat. Cerdik. Nah, I-nya ini saya ingatkan lagi kepada semua. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. I-nya adalah istirahatlah yang cukup. Kita sudah membicarakannya. Bapak, Ibu sudah tahu. Istirahat itu atau tidur itu harus punya kualitas. Sekali lagi, harus punya kualitas dan juga harus punya kuantitas. Bukan dari sisi jamnya, 7 jam, 8 jam. Tapi juga dari kualitas. Kualitas kita tidur harus benar-benar. Artinya, tidak berlama-lama. Jatuh tidurnya 30 menit kemudian kita tertidur. Malam hari tidak terbangun lagi. Dan ketika terutama pagi harinya, ketika bangun pagi hari itu betul-betul kita mendapatkan satu kesegaran baru. Itulah istirahat yang cukup. Dan terakhir Bapak Ibu, karena cerdik berarti K. Tolong ingat lagi ketika kita berbicarakan mengenai manajemen stres. Fokuslah pada hari ini. Sekali lagi, fokuslah pada hari ini. Bukan berarti mengabaikan kemarin, masa lalu. Bukan berarti kita harus punya misi, visi, dan seterusnya untuk masa depan besok. Tidak. Dengan fokus pada hari ini, maka kita akan mudah lebih mengelolanya. Kelola stres dengan baik, supaya kita terhindar daripada stroke. Bapak Ibu, sekali lagi, semua, teman-teman semua, sepakat, kita harus mencegah stroke. Dan, mohon maaf, ketika Bapak Ibu atau siapa saja, keluarga kita, yang sudah terjadi stroke. Sekali lagi, yang sudah mengalami stroke, sama.
Konteksnya adalah kalau aktivitas cerdik ini dilakukan, kalau aktivitas cerdik ini diberlakukan kepada orang yang sudah mengalami stroke dengan segala keterbatasannya, tapi hasilnya akan maksimal, hasilnya akan signifikan. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan diet, karena berhubungan dengan aktivitas fisik, karena berhubungan dengan pengelolaan stres, karena berhubungan dengan istirahat. Dan jangan lupa, ketika kita bicara diet, ketika bicara kita makanan, ingat peran suplemen sangat penting sekali. Sekali lagi, cegah stroke baik untuk kita maupun yang sudah mengalami stroke.